Terkait dengan perubahan APBD 2023 yang sudah diawali dengan KUPA PPAS 2023 yang sudah dieksekusi kemarin itu oleh DPRD dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah melalui TAPD, akan mencoba kami memberikan sedikit analisa terkait dengan prinsip-prinsip perubahan. Di pedoman Permendagri nomor 84 tahun 2022 sebagai pedoman untuk menyusun APBD. APBD ada dua siklus, APBD murni dan juga APBD perubahan. Nah, ini memasukin APBD perubahan setelah KUPA PPAS perubahan dieksekusi, maka harus segera ditindaklanjuti dalam pembahasan RAN APBD perubahan. Tapi yang perlu harus dicermati bersama bahwa makna atau analisa dari perubahan itu sebenarnya ada dua prinsip dasar yang sangat harus kita pahami bersama. Yang pertama, APBD melalui program-program kegiatan OPD itu bisa dirubah atau dilakukan perubahan apabila ada situasional yang sangat mendasar yang bersifat skala nasional maupun internasional, misalnya berupa bencana alam atau bencana sosial atau bencana politik, demo-demo yang mungkin akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan baru yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia dengan melakukan perubahan-perubahan APBD-nya yang tadinya di awal APBD murni belum terencana untuk menangani dampak akibat perubahan itu, maka pada momen APBD perubahan bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi perubahan itu dilakukan oleh pemerintah daerah skala lokal karena adanya kondisi dan situasional bencana di daerah yang dimaksud, mungkin wabah, mungkin bencana gunung dan sebagainya, yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang pemerintah daerah wajib intervensi untuk melakukan membantu masyarakat untuk hidup kembali, untuk berdaya kembali. Maka pemerintah daerah bisa melakukan diskresi atau perubahan APBD-nya dalam rangka memberikan belanja kepada kebutuhan masyarakat dimaksud. Nah, di luar prinsip dua prinsip tersebut, maka APBD perubahan itu saya pribadi sebagai DPRD sangat menginginkan bahwa momen APBD perubahan ini tidak harus menjadi kebiasaan atau budaya yang dijagakan oleh organisasi pemerintah daerah yang kemudian pada penyusunan perencanaan awalnya hanya sekedarnya kurang inovasi, tidak kreatif, tidak mencerminkan yang kualitas, karena akan menjagakan bahwa ketika program dan kegiatan itu tidak bisa dilakukan di luar dua prinsip di atas, dia akan memanfaatkan momen itu. Dan itu menurut saya hal yang paling sangat tidak bagus atau buruk.
Dari hasil pencermatan kami dengan hearing OPD, mitra, komisi kami, itu terjadi. Contoh misalnya, di APBD murni, OPD yang bersangkutan telah menganggarkan program kegiatan pembangunan atap senilai 250 juta. Sudah diinput di SIPD dan pada tataran implementasi teknis program kegiatan itu dilakukan, ternyata mengandung silpa yang luar biasa, karena kalau hanya belanja atap itu nilainya jauh lebih rendah dari nilai yang ada. Oleh sebab itu OPD atau pejabat teknis pelaksana tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan diajukan untuk dilakukan perubahan dan pergeseran. Itu yang menurut saya perencanaan yang sangat buruk dan kebiasaan yang sangat tidak bagus untuk selalu dilakukan. Dan harus segera dilakukan minimalisir. Dengan cara apa? Penyusun perencanaan itu pada tim khusus sendiri, di tim teknis namanya Sungram. Sedangkan pelaksana kegiatan di pejabat teknis namanya PPK. Oleh sebab itu dalam komando kepala OPD, maka untuk menyusun program dan kegiatan dengan menempatkan nominal anggaran pada kegiatan yang dimaksud, harus ada koordinasi yang sangat intensif antara Sungram dengan kepala-kepala bidang terkait untuk membuahkan sebuah susunan yang sangat efektif sasaran, efektif nominal yang tersedia atau diplotingkan, dan juga efektif pada volume yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, kalau itu dilakukan dengan benar dan tepat seperti itu, maka akan sangat berdampak minimnya silpa pada program dan kegiatan. Nah, kami sangat-sangat berharap dengan bertahap para pemegang kebijakan di organisasi pemerintah daerah itu segera melakukan sosialisasi, edukasi kepada pejabat teknis internal di OPD masing-masing untuk bisa dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah. Program baru selama tidak pada dua prinsip di atas tidak bisa dilakukan, dan apalagi selama program tersebut belum masuk pada RKPD, tidak boleh dilakukan pada saat perubahan. Maka yang boleh dilakukan bukan program baru, tetapi memungkinkan pergeseran akibat tidak dilaksanakan karena dua prinsip dasar tersebut, ya, yang kemudian antar program atau program itu tidak dilakukan, tetapi bisa dilakukan di program yang lain, sepanjang dua prinsip tersebut memenuhi syarat. Kalau di luar itu, maka pasti tidak memenuhi prinsip-prinsip APBD perubahan. Awal tadi sudah saya sampaikan bahwa buruknya perencanaan itu apabila yang bersangkutan bisa jadi tidak paham. Yang tidak paham terkait dengan prinsip menyusun APBD, baik APBD murni ataupun APBD perubahan. Nah, perencanaan itu dibangun jikalau tadi saya sampaikan efektif memploting nominal anggaran, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, efektif sasaran sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan, dan efektif volume. Bisa jadi volume itu nanti akan dilakukan pada
penggeseran perubahan sehubungan dengan ketersediaan atau keterbatasan anggaran. Tapi kan tidak merubah program. Nah, oleh sebab itu ketika perencanaan itu kurang dari prinsip 3 hal tersebut, kemudian ternyata tidak bisa dilakukan, maka itu sangat buruk dalam perencanaan itu. Kalau tidak bisa dilakukan, maka yang terjadi adalah silpa. Uang silpa itu bukan berarti tidak menguntungkan di APBD berikutnya, sangat menguntungkan. Tetapi akan tidak lebih menguntungkan ketika program itu tidak dilaksanakan padahal masyarakat sangat membutuhkan. Di tahun 2023 APBD perubahan, silpa yang muncul dan yang terjadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota sudah cukup sangat realistis dan rasional. Karena dari silpa itu bisa digunakan untuk estimasi silpa, maksudnya bisa digunakan untuk menutup belanja yang kita butuhkan. Maka konstruksi APBD perubahan kita saat ini 2023, pendapatan kita baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer menurun, kan? Menurun sekitar 166 miliar yang mestinya 2 sekian, mestinya pendapatan asli kita 1 triliun sekian, sekarang menurun menjadi 800 sekian. Itu juga berdampak pada menurunnya sedikit pendapatan transfer. Sehingga pendapatan kita baik dari asli daerah dan transfer juga berkurang. Tetapi belanja kita naik. Maka untuk menutupi belanja yang naik belum seiring dengan pendapatan kita, ada estimasi silpa yang sekarang sedang berjalan yang nanti bisa digunakan untuk belanja kita. Sehingga untuk kali ini saya apresiasi kepada Bapak Wali Kota dan tim TAPD bahwa konstruksi APBD 2023 sekarang zero. Yang terjadi untuk konstruksi saat ini tidak ada defisit karena APBD perubahan. Nah, bagus menurut saya. Kalau pada APBD perubahan masih ada defisit, berarti konstruksi APBD yang kurang bagus. Tetapi ketika sudah diestimasikan, defisit belanja ditutup dengan estimasi silpa yang sedang berjalan, dan itu sudah sesuai, dan konstruksinya hasilnya adalah zero, berarti itu adalah susunan APBD yang menurut saya luar biasa. Jadi setelah KUPA perubahan, barusan saja dilemparkan RAN APBD perubahan. Dan dalam hitungan hari nanti kita para DPRD akan mencermati dengan teliti, intensif, detail, oleh komisi masing-masing dengan OPD mitra masing-masing. Dan harus kita lihat apakah belanja yang sudah seiring dengan pendapatan kita itu di plotting program kegiatan OPD masing-masing itu sudah benar-benar memprioritaskan sesuai dengan RKPD yang ada dan kebutuhan masyarakat yang saat ini ada. Itu yang harus kita cermati betul. Kalau toh memang sudah sesuai, kita berikan kesepakatan untuk dilanjutkan. Tapi yang tidak sesuai, ya harus kita coret. Tidak layak untuk bisa kita lanjutkan. Dan nanti akan kita mapping bersama, dibahas di dalam Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk APBD 2023 perubahan, yang sangat kami harapkan, yang pertama adalah agar tidak menjadi sebuah kebiasaan dan yang selalu dijagakan bahwa momen APBD perubahan ini menjadi ajang untuk selalu ingin dirubah dan digeser sebelum perencanaan awal dilaksanakan. Itu sesuatu yang sangat buruk dan harapan kami
sesegera mungkin itu dilakukan untuk berubah. Yang berubah tidak hanya APBD-nya saja, tetapi kebiasaan kerja yang baik harus dilakukan untuk perubahan ke lebih baik lagi.